Halo. Hi. How are you? Baik. Kamu apa kabar? Baik. Selamat Baik, sore. semuanya baik di sini. Bisa dengar aku? Ya, karena saya di rumah, jadi aman. Gak usah pakai masker sekarang. Kita karena berdekatan. Kita berdua jadi harus pakai masker. Oke. Kalian harus pakai masker ya. Nah, betul. Apa kabar, Rafa? Saya baik, kabar baik. Dan ya, dengan situasi sekarang, tetap jaga kesehatannya itu paling penting buat kita semua sekarang. Tapi puji Tuhan saya baik dan sehat. Kegiatan apa aja, Rafa, selama pandemi dan karantina ini mungkin? Ya, tadi saya sudah bilang ya, tetap di rumah, tetap di apartemen saya dan tapi penting sebagai atlet kita selalu harus jaga kondisi juga. Jadi itu sedikit susah buat kita. Saya sedikit beruntung karena fasilitas di apartemen saya luar biasa, jadi saya masih bisa latihan setiap hari. Dan ya, saya selalu ke fitness dan saya bikin banyak isometric exercises dan juga berenang sedikit. Jadi itu penting buat saya selalu bisa jaga kondisi dan kesehatan. Ya, oke. Ya. Jadi tetap produktif ya, Rafa ya? Ya harus tetap produktif. Harus tetap produktif. Sekarang sudah 2-3 bulan, itu juga mulai sedikit susah buat mentalitas kita ya. Kalau selalu atau setiap hari harus stay di rumah, ya juga tidak enakan. Jadi selalu latihan setiap hari dan jaga kondisi dan kesehatan biar tidak bosan. Tapi apa sih yang paling dirindukan sama Rafa selama karantina ini? Ya pasti paling dirindukan lapangan hijau ya. Itu Semuanya itu jelas ya. Semuanya Jelas. Itu jelas karena itu di dalam hati saya sepak bola dan sekarang kita sudah nggak bisa main selama 2 atau 3 bulan dan ya pasti itu paling terindukan dari saya. Tapi ya kalau kita bicara tentang hal-hal lain, saya juga rindukan kalau bisa keluar dari rumah buat beli groceries atau juga kalau kemana-mana sekarang jadi ya. Tapi saya sangat-sangat rindu main sepak bola lagi. Jadi mudah-mudahan segera ada keputusan dari PSSI karena saya juga bingung kenapa ya bisa lama begitu. Jadi kita juga harus bikin rencana buat hidup kita, buat keluarga kita. Jadi mudah-mudahan minggu ini ada keputusan jelas dari PSSI. Jadi kita juga bisa bikin rencana buat hidup kita, itu sangat penting. Betul. Tapi ngomong-ngomong selama pandemi ini, mungkin ada hobi baru, Rafa? Atau ada skill baru yang bisa dikembangkan? Hobi baru. Ya. Karena sekarang kalau biasa ya saya terlalu sibuk buat masak sendiri, tapi sekarang saya bisa masak lagi dan biasa kalau saya di Belanda saya selalu masak buat saya sendiri, tapi sekarang juga ya di Indonesia kan ada banyak waktu dan saya juga selalu suka baca buku dan ya juga saya karena sudah selama 2-3 bulan saya juga bisa full refresh. Jadi ini sesuatu positif dari COVID-19. Saya bisa refresh dan kalau kita mulai lagi saya ya sangat siap. Tapi hobi baru atau skill baru ya seperti biasa saya suka banyak olahraga lain dan baca buku dan masak sendiri juga. Oke, kalau itu selama karantina ya. Sekarang kita mau bertanya-tanya soal karirnya Maitimo ya, Rafael Maitimo untuk sepak bola nih ya. Oke. Dulu awal jadi pesepak bola, Rafa ini umur berapa dan kenapa memilih sepak bola?
Ya, saya mulai dari umur 6 tahun, kalau saya tidak salah, di Belanda. So early. Ya, so early. Biasa buat di Europe, kalau negara-negara lain juga di Europe, biasa kalau sudah mulai dari umur 5 atau 6 tahun. Karena fasilitas dan youth system sangat luar biasa kan. Oke. Itu sedikit beda sama Indonesia karena Indonesia juga sangat besar, susah diorganize buat anak-anak kecil, jadi mungkin tidak ada uang buat keluarga-keluarga bisa disupport. Jadi ini juga sedikit beda sama Europe dan Asia. Jadi sudah mulai dari umur 6. Karena ada pertanyaan dari orang tua saya, hey Rafa, gimana kamu sudah 6 tahun, mungkin kamu bisa pilih atau mungkin kamu mau pilih olahraga. Jadi kalau kamu mau pilih apa? Jadi saya cuma tahu sepak bola, jadi saya bilang saya masuk jadi saya mulai dan ya sudah kelihatan ada banyak talent. Jadi ya saya lanjut dan sudah dari umur 9 saya scout dari di Youth Academy Feyenoord Rotterdam dan dari umur 9 saya sudah sebagai pemain profesional. Oke. Tapi memang di keluarga ada latar belakang sepak bola, Rafa? Atau siapa yang paling berpengaruh untuk karir sepak bola? Papa saya bilang kakak saya di Indonesia dia juga sangat suka main sepak bola, tapi papa saya dia tidak terlalu suka sama sepak bola. Dulu dia boxer, jadi fighter, bukan main bola. Dia boxer. Tapi kakak saya ya dia juga sebagai pemain bola, tapi buat fun aja. Buat nikmati aja, bukan sebagai profesional. Ya berarti darah olahraga sebenarnya udah ada ya? Ya udah ada. Bapak saya juga sangat aktif dengan olahraga. Dia selalu suka running, boxing, cycling, jadi berenang juga. Dan mama saya juga dulu sudah main atletik. Dia suka lari juga, jadi sudah dari orang tua saya. Sudah ada ya. Sudah ya. ada. Bicara soal ambience, Rafa ya. Bicara ambience ya. Ambience sepak bola di Eropa kan pastinya beda nih dengan yang di Indonesia ya, dan dengan di benua lain. Tergantung. Waktu saya masih main di Belanda, di Europe, stadion masih penuh. Dan ambience juga sangat luar biasa, tapi pasti ya mungkin ini beda karena mungkin ambience di top 7 Liga 1 dari Belanda stadion selalu penuh dan supporter sangat fanatik, tapi di Indonesia dimanapun ada fans di Liga 1, Liga 2, jadi stadion selalu bisa penuh dan ya ambience di Indonesia sangat luar biasa juga. Pertama kali saya main di Indonesia, saya sangat kaget. Saya pikir, apa ini ya? Karena saya juga baru tahu tentang Indonesia. Tapi di sini, ya, saya pikir semua manusia dan orang di Indonesia suka sama sepak bola. Iya. Tapi dulu apa sih, Rafa, pertimbangannya memutuskan untuk mulai karir di Indonesia? Iya. Ya tadi saya sudah ceritakan orang tua saya tanya sama saya, kamu mau lakukan apa? Kalau kamu mau olahraga, jadi saya pilih sepak bola dan pasti orang tua saya selalu dukung saya buat what makes me happy. Jadi pasti orang tua saya selalu support saya dengan sepak bola. Tapi kenapa akhirnya ke Indonesia, Rafa? Karena kan awalnya Rafa di Belanda, tapi kemudian sempat ke Cina juga ya. Setelah itu akhirnya ke Indonesia. Kenapa akhirnya pilih berkarir di Indonesia? Karena sebelum Indonesia saya sudah 2 tahun main di Cina dan waktu saya harus pikir dulu umur 26.
Umur 24 saya baru pindah ke Cina karena ada tawaran yang bagus ya dari agent, itu biasa dalam sepak bola karena ini juga bisnis. Tapi waktu saya main di Cina ada project dari PSSI, mereka cari pemain dengan keturunan Indonesia. Jadi kakek saya lahir di Bukit Tinggi di Padang. Jadi ya pasti saya di dalam database PSSI dan ada orang dari Football Federation Indonesia kontak saya, Mike mau gimana? Ya kita sudah ikut kamu dan kalau mau kamu mau main di Indonesia. Terus ya dari itu kita bicara dan ada kontak sama orang di dalam PSSI dan setelah 2 tahun saya pindah dari Cina ke Indonesia dan ya ada perspektif yang bagus buat my future. Jadi ya sampai sekarang saya masih di Indonesia. Ini dulu my Timo kalau tidak salah saya mungkin 26 atau 27. Ya, itu pertama kali saya ke Indonesia. Jadi sampai sekarang mungkin 8-9 tahun saya sudah di Indonesia. Yeah, that's a long time ya. Long time. My second. Udah WNI juga, iya. My second. Ini nggak butuh waktu lama ya, waktu sampai Rafa dipanggil di timnas waktu itu AFF ya. Ya. Lalu itu bagaimana ceritanya? Dan on your debut itu langsung golin satu sama waktu itu lawan Laos, Rafa golin. Nah gimana tuh ceritanya dan masih ingat nggak momen itu? Ya masih ingat, sangat ingat. Mungkin ada cerita sedikit. Karena pertama kali saya ke Indonesia itu tahun 2010. Dan ya juga ada proses ya buat naturalisasi saya dan saya bisa main buat timnas. Tapi pertama kali saya cancel. Bukan saya cancel karena saya tidak mau, tapi maaf ya karena kurang jelas dan ada banyak janjian. Jadi ya saya sudah tidak terlalu percaya, jadi saya harus cancel. Tapi 2012 ada request lagi dari PSSI dan ya kita coba lagi dan 1 hari sebelum registrasi bisa main buat AFF saya dapat paspor Indonesia dan saya bisa main buat timnas dan pertama kali pertandingan perdana saya main buat timnas ya langsung cetak gol. Itu sangat sangat special. Khusus istimewa dan saya juga sangat bangga buat keluarga saya walaupun saya generation yang ketiga dan ayah saya lahir di Belanda juga, tapi ya itu merasa sangat bangga. Dan juga bisa sesuatu kembali buat orang Indonesia juga. Benar. Dari timnas kemudian Rafa juga menjajal karir di klub-klub di Indonesia. Ada beberapa klub kan waktu itu dari Mitra Kukar, dari Sriwijaya, sampai akhirnya sempat ke Persita sebentar ya Rafa 2015 waktu itu. Kira-kira pertimbangannya waktu itu apa sih atau apa yang paling diingat walaupun singkat, tapi apa yang paling diingat waktu itu di Persita? Ya, itu tahun 2015 dan juga ada Force My Year ya. Dan sekarang juga ada Force My Year. Tapi 2015 ada beberapa piala, jadi satu piala saya ikut Persita. Dan saya approach dari manajemen Persita dan ya rasa sudah sangat aman dan nyaman juga. Jadi saya bisa main buat Persita. Dan saya pikir ya waktu itu kita main sangat bagus karena timnya juga main di Liga 2 sebelum Liga 1 di cancel dan saya selalu main di Liga 1 kan. Jadi saya juga tidak tahu tim ini gimana, tapi kita main sangat bagus, tapi kita tidak lolos ke next stage. Tapi my feeling tentang waktu itu sangat positif. Jadi itu penting. Makanya saya juga
bisa kembali lagi sama keluarga Persita dan bisa main buat penonton atau fans Persita di Tangerang. Jadi semuanya positif. Apakah itu juga pertimbangan Rafa sampai akhirnya musim ini balik lagi nih ke Persita? Atau ada pertimbangan lain di musim ini? Ya, pasti. Karena tadi saya sudah bilang ya, karena tahun 2015 sudah sangat positif dan tidak ada masalah sekali sama manajemen juga. Jadi saya sudah mau main buat Persita lagi, tapi mereka selalu main di Liga 2. Dan tahun ini mereka bisa main buat Liga 1 dan saya juga beruntung mereka masih butuh saya buat Persita walaupun setelah 2 pertandingan saya baru gabung di tim Persita. Jadi semua sangat positif. Jadi itu keputusan gampang buat saya bisa main buat Persita lagi. Oke. Jadi susah nggak Rafa sebenarnya adaptasi di Persita? Karena kan Rafa balik lagi ke Persita dan apalagi Rafa masuknya setelah tim sudah terbentuk ya, dan udah 2 kali match juga. Bagaimana? Ya, dengan Persita tidak terlalu susah. Karena saya sudah lihat di dalam sesi latihan selama 1 minggu sebelum saya mainnya, ada beberapa pemain ada chemistry yang bagus sama saya dan saya juga sudah kenal sama beberapa pemain juga dan saya juga sudah kenal lama ya di sepak bola, jadi mungkin juga sedikit lebih gampang cari adaptasi kalau saya pindah ke klub baru. Dan pertama kali saya main lawan Persikabo selama 30 menit aja mungkin, tapi rasa sangat enak, saya sangat happy dan pemain-pemain around me ada chemistry yang bagus. Jadi sekarang tidak terlalu susah, tapi contohnya mungkin tahun lalu di PSM Makassar atau di PSM Jogja adaptasi tidak terlalu gampang karena strategi saya game of playing jauh beda sama rekan-rekan di tim dulu. Oke. Ini kan memang baru 1 match ya Rafa sama Persita, tapi udah langsung ngegolin gitu. Kira-kira gimana Rafa melihat reaksi para supporter nih so far, supporter Tangerang kepada Rafa sendiri misalnya? Ya ini goal buat supporters Persita, buat manajemen sudah percaya sama saya. Saya cetak gol walaupun kita kalah ya. Jadi lebih bagus kita bisa menang dan daripada saya tidak cetak gol. Tapi itu selalu enak buat saya sendiri juga karena sebelum saya gabung Persita situasi saya juga tidak terlalu baik karena tahun lalu saya juga harus kembali dari cedera sangat susah. Tapi seperti saya bilang, saya kembali rasa saya juga sangat aman, nyaman dan enak dan walaupun cuma main sekali aja karena ini sebelum COVID-19 saya siap dan saya tidak not patient anymore buat main lagi buat Persita. Tapi ini gue buat penonton, buat fans Persita, semua orang punya hati buat Persita. Oke, mungkin ini kita jawab beberapa pertanyaan dari fans Persita dulu, Rafa. Ini dari ini Haikal 53. Apakah Anda berpikir untuk menjadi pelatih mungkin di masa depan? Rencana saya mudah-mudahan saya tetap fit dan nggak ada masalah, tidak pernah atau tidak cedera lagi. Rencana saya kalau saya masih bisa, saya masih mau main sebagai pemain bola mungkin 2-3 tahun lagi ya, siapa yang tahu. Dan buat sekarang saya tidak punya rencana menjadi pelatih.
mungkin lebih cocok buat saya technical director atau manager di mana aja, bisa di Indonesia, bisa di negara lain, bisa di Europe, saya belum tahu, tapi belum ada rencana buat menjadi pelatih. Not for now ya. Not for now. Not for now. But who knows ya? But who knows? Who knows? Who knows? Tapi Rafa tetap mau di dalam ini ya, lingkupnya sepak bola ya. Ya kalau masih mau, tapi kalau ada sesuatu lain saya suka di luar sepak bola, I'm also open for it. Kenapa tidak? Jadi sekarang karena belajar hal yang baru ya. Ya, karena saya juga sudah pengalaman di dalam sepak bola, jadi juga sedikit unfortunate kalau saya nggak bisa share experience saya dengan orang lain. Oke, kita baca lagi dari Persita Fans ini peringkat 2. Pertandingan apa yang paling berkesan selama berkarir di Liga Indonesia dan Timnas? Timnas Indonesia lawan Belanda 2013 di JBK. Kan ada banyak pemain-pemain dari Belanda, my former teammates di Timnas Belanda di bawah 15, 16, 17, dan buat klub final Arema lawan Persib. Waktu saya main Arema, maaf ya Boboto. Karena ini final ini sangat sangat khusus, sangat spesial, dan saya mungkin juga cetak gol paling indah di karir saya, back heel goal, dan ada mungkin 90.000 penonton di dalam stadion. Itu gila. Itu sangat-sangat gila. Jadi buat klub pasti pertandingan Arema lawan Persib, walaupun kita menang. We hope you can take Persita also to the final, right? Mudah-mudahan juga bisa ke depannya. Siapa yang tahu? Tadi ada yang nanya juga dari sesi live, apa sih angka 17? Nomor punggung 17 sama Rafa artinya apa? Untuk Persita di musim ini kan Rafa memilih nomor 17. Apakah ada meaning sendiri di balik itu? Yang pertama saya suka nomor 17, dan yang kedua ulang tahun saya tanggal 17, ulang tahun dari kakak saya 17. Rumah di Belanda nomor 17. Jadi maybe juga my lucky number dan waktu saya sudah juga 17. Tapi saya selalu nomor pertama saya mau pilih itu 10. Waktu saya main di Persib dan di Bali Devata, saya juga main dengan 10. Karena idola saya Diego Armando Maradona juga punya nomor 10. Dan yang kedua 8-17, itu tidak terlalu penting, tapi 17 juga masih free, jadi gampang saya pilih 17. Untuk musim ini, Maitimo, apakah target Rafa untuk musim ini? Musim ini, target saya... padahal kita tahu lagi break kompetisinya nih. Pertama kali mungkin kita segera bisa kembali ke lapangan hijau. Amin. Semuanya seperti biasa. Dan gaji buat semua pemain di Indonesia juga seperti biasa. Mudah-mudahan. Tapi kalau kita mulai lagi di Liga 1, kita juga harus realistik. Mungkin di top 10 sama Persita. Dan saya juga bisa kembali dengan performance terbaik, dengan performance seperti dulu. Dan ini target pribadi, target sendiri.
Rafa, makasih waktunya, kita udah setengah jam juga, nggak terasa ngobrol-ngobrol. Tapi mungkin terakhir, Rafa mungkin ada pesan untuk supporter Persita di masa pandemi ini terutama. Ya, mungkin pesan buat supporter Persita, sudah banyak terima kasih buat selalu dukung kita, dan semoga kalian tetap dukung Persita, dan semoga saya dan tim Persita bisa kasih sesuatu indah kembali buat semua fans di Persita. Jadi tetap semangat dan tetap dukung kita. Tetap sehat juga ya pasti. Tetap sehat juga. Oke. Oh ya, kita juga tadi menerima kabar Rafa kalau ayahnya Rafa sedang tidak baik kesehatannya. Jadi kita berharap dan berdoa juga supaya diberikan kesehatan ya Rafa. Oke, terima kasih. Kita dan Persita fans di sini semua doakan yang terbaik untuk Rafa dan keluarga pastinya. Terima kasih banyak ya. Oke. Salam untuk keluarga juga Rafa. Salam kembali buat keluarga kalian juga. Siap. Thank you. Thank you, Rafa. Bye. See you next time. Take care. Bye-bye. Bye.